Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah daula syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslimah ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Al-Jannah rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk selalu istiqomah di dalam sholat berjamaah dan memakmurkan masjid kita. Amalan yang terbaik itu bukanlah amalan yang dikerjakan banyak orang, tapi kata Nabi, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dilakukan terus menerus walaupun yang datang cuman sedikit dan waktunya cuman sebentar. Jadi ini untuk menghibur kita nih jamaah nih Al-Jannah ini, walaupun yang datang sedikit dan waktunya cuman sebentar, tapi amalan ini amalan yang terbaik dan dicintai oleh Allah. Masih ingat dulu Nabi Muhammad waktu menyebarkan Islam di Jazirah Arabiyah di kota Makkah, bisa dihitung orangnya. Dan Nabi kalau tausiah itu di rumah namanya Darul Arqam. Jadi sahabat Arqam itu punya rumah kecil, tapi di situ Nabi itu selalu tiap hari ngajak orang, tiap hari ngajak orang. Belum tentu sehari dapat satu yang masuk Islam. Kadang seminggu dapat satu, kadang sebulan dapat satu. Itulah namanya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang baru pertama masuk Islam. Nah, jadi siapa tahu kita yang di sini ini orang-orang yang mendahului, yang kita akan memakmurkan masjid kita. Insya Allah lama-lama nanti masjid ini akan menjadi besar dan jumlah jamaahnya akan semakin banyak. Itulah cerita Masjidil Haram yang sampai saat ini totalnya 7 juta orang. Kalau ini berapa jumlahnya? 17. Wah, itu kan beda tipis saja, nanti antara 7 dengan 7 juta kan beda tipis. Insya Allah nanti akan banyak. Begitu pula Masjid Nabawi. Aslinya Masjid Nabawi itu yang di kotak yang karpet hijau itu aslinya. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi kira-kira raudhah itu kurang lebih seperti Masjid Al-Jannah inilah. Antara rumah Nabi dengan mihrab Nabi itu namanya raudhah. Nah, raudhah itu kalau kita sholat bareng-bareng hanya sekitar 40 orang aja. Itu yang direbut oleh seluruh dunia. Habis itu baru pengembangan kanan kiri, terus halaman seluas itu. Masjidil Haram juga awalnya cuman Ka'bah sama 1, 2, 3 saf aja. Habis itu baru semuanya sampai pintunya sampai sekarang itu sampai ratusan ya. Mudah-mudahan nanti Al-Jannah seperti itu ya. Nah, kita bersabar, kita harus terus istiqomah karena cirinya istiqomah itulah yang akan menjadi amalan yang paling dicintai. Alhamdulillah kita tidak terasa 10 hari lagi itu masuk bulan haji. Walaupun sudah mulai berangkat haji di tanah air, termasuk Kota Malang insya Allah tanggal 23 dan 24. Nah, semoga Bapak Ibu suatu saat nanti bisa berangkat haji di tahun yang mendatang ya, dari rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Nah, karena mau bulan haji berarti persiapan kita juga untuk Idul Kurban. Di sini kebiasaan juga ada dikoordinir patungan untuk sapi gitu ya. Nah, mudah-mudahan. Tahun yang lalu berapa sapi, berapa kambing? Masih ingat? Oh gitu, alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti selalu istiqomah, bisa selalu memberikan semangat berkorban.
Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Kita sebulan yang lalu apa sudah hadis ini? Ingat, kita hadis 6 kalau tidak salah ya, 6 atau 7 ya? Ya. Jadi kalaupun kita ada yang tertinggal atau ada yang lupa, nanti bisa kita ulang lagi. Mari kita awali dengan doa dulu, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Bapak Ibu, kita hadis ketujuh ini adalah tentang bagaimana sih kita memperlakukan anak kita dalam konteks jika mereka memiliki sebuah kesalahan. Anak tidak boleh dihukum karena kesalahan orang lain. Nah, ini mungkin ada kecenderungan kita, ada yang mungkin mengait-ngaitkan kesalahan-kesalahan anak kita dengan orang lain atau orang lain dengan anak kita. Nah, bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran kepada kita? Saya baca dulu, kemudian Bapak Ibu tirukan ya, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Iyadu, mari kelihatan ya. An Abi Rimsata radhiyallahu anhu qala intolaqtu ma'a abi nahwan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li abi ibnuka hadza qala i wa rabbil ka'bah qala haqqan qala ashhadu bihi qala fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan min sabti syabahi fi abi wa min halifi abi alayya summa qala ama innahu la yajni alaika wa la tajni alaihi wa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la taziru waziratu wizra ukhra. Ya, hadis ini perpaduan antara apa yang dikatakan oleh Nabi dan apa yang dikatakan oleh Allah. Kalau ada dalam kurung begini, ini berarti Nabi membaca ayat Al-Quran. Nah, tertulis di situ ayat yang dibaca itu adalah surat Al-An'am ayat 164. Nah, adik-adik belajar angka Arab ya, biar tahu ntar. Nah, kalau nanti masuk Masjidil Haram itu di situ ditulisi angka Arab, biar kita tahu. Oh, ini angka 1, ini angka 6, ini angka 4. Terus riwayat hadisnya siapa? Rawahu Abu Dawud. Nah, Abu Dawud itu masuk ke dalam 7 perawi hadis. Bu Mantia, bisa? Bu Mantia itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Turmudi, Ibnu Majah dan Ahmad.
Jadi kalau ada hadis kita baca ternyata ada perawi di antara 7 itu, maka itu bisa masuk kategori hadis yang sahih. Tapi kalau ragu-ragu dengan riwayat yang lain-lain, paling tidak riwayatnya Bukhari dan Muslim, atau diriwayatkan banyak orang. Nah itu jadi nanti akan tingkat akurasinya akan lebih bagus. Atau di dalam riwayat Abu Dawud ini 4495. Jadi setiap perawi itu mengumpulkan hadis sendiri-sendiri Bapak Ibu. Bukhari yang paling banyak dan paling selektif 10.000. Kalau Muslim 9.000. Kalau Abu Dawud 8.000. Kalau Nasai 7.000. Kalau Ibnu Majah 5.000 dan seterusnya sampai kepada periwayat-periwayat yang lain. Dan itu diseleksi menjadi 4. 1 hadis sahih, 2 hadis hasan, 3 hadis dhaif, dan 4 hadis maudhu. Sahih itu artinya benar, hasan itu artinya baik, dhaif itu artinya lemah, maudhu itu artinya palsu. Jadi kalau hadis aja ada yang palsu, maka berarti, nah bukan saya yang ngomong lo ya. Nah, jadi ini akurasi untuk menguji keaslian sebuah hadis itu sejak dulu Pak sudah dicek oleh para ahli. Riwayatnya Nasai 7036, wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim. Nah, jadi sudah ada yang merekomendasikan kesahihan hadis ini. Baik, kita lihat apa sih terjemahan dari hadis yang panjang ini. Dari Iyad, dari Abu Rimsah mengatakan, aku dan bapakku berangkat untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya kepada bapakku, apakah ini anakmu? Jadi kalau pertanyaan Nabi itu apakah ini anakmu, berarti itu kaitannya dengan nasab. Jadi yang sekarang ini yang sering dipertanyakan, nasabnya siapa? Apakah dia termasuk Habib atau bukan? Ya, ketika orang pada memperdebatkan nasab di zaman Nabi, Nabi itu langsung mengatakan begini, la fadla li arabiyyin wala ajamiyin illa bitaqwa. Tidak ada bedanya orang Arab dengan yang non Arab kecuali ketakwaannya. Walaupun dia itu orang Arab, tapi kalau Abu Lahab tidak akan mulia kata Nabi. Tapi di Indonesia juga banyak yang Abu Lahab karena berasnya itu mereknya Lahab. Betul. Dan makannya banyak. Makanya orang kalau makannya banyak dan berasnya Lahab berarti dia Abu Lahab ya. Pakai P bukan pakai B. Kalau yang di Al-Qur'an itu tabat yada abi lahabiyu watab, itu pakai B. Jadi kalau mempertanyakan ini betul bapaknya, makanya kalau di haji atau di umroh kita tuh kenapa kok selalu 3 suku kata, itu supaya kita tahu siapa bapaknya siapa kakeknya. Misalnya Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdil Muthalib, berarti Nabi Muhammad itu anaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib. Kalau bapak ibu tidak bisa menunjukkan siapa bapaknya, umrohnya nggak bisa terdaftar di imigrasi gitu. Ditanya lagi nanti kakeknya siapa gitu. Itu untuk menunjukkan nasab kita betul nggak gitu. Jangan sampai nasab kita nggak karu-karuan. Ini bapaknya mana? Nggak ada Pak, dulu bapaknya. Lu kan berarti seperti Nabi Isa, nggak ada bapaknya. Nah jadi kita harus bisa menunjukkan. Nah pertanyaan ini lalu dijawab, bapakku menjawab benar demi Tuhannya Ka'bah. Jadi kalau dulu itu Pak, kalau ditanya nasab itu demi Allah.
Nah, kalau sekarang demi Allah itu dibuktikan dengan tes DNA. Nah, dari darah itulah bisa menunjukkan akurasinya. Betul-betul enggak itu kita keturunannya. Jangan cuma ngaku-ngaku aja. Semua bisa dilakukan tes sekarang tuh. Kalau zaman Nabi kan Nabi hanya ingin kamu bersaksi, berani bersaksi. Kalau kamu bohong maka itu berbahaya, Allah bisa turunkan laknatnya. Nah beliau bertanya lagi, apakah itu benar? Nah tanya lagi, apakah itu benar? Bahwa aku menjawab, aku bersaksi atasnya. Jadi kalau kita ditanya, kamu betul orang Islam enggak? Coba buktinya, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi. Nah makanya kalau saksi-saksi di pengadilan itu Pak, itu Qur'annya diatur di atas. Itu maksudnya kamu kalau ada apa-apa sampai kamu bohong, Al-Qur'annya ini nanti yang melaknat. Kalau istilah kita itu kamu akan kena karmanya. Jadi karma itu sangat berbahaya dibandingkan kalau kita beritahu persoalan laknat Allah. Tapi kalau orang ditanya sekarang bilang karma itu aja udah takut dia. Nah karena itulah kemudian dia tidak berani macam-macam. Oh ya itu bapakku, ya betul. Lalu Abu Rimsa berkata, Rasulullah lalu tersenyum karena miripnya aku dengan bapakku. Jadi faktor kemiripan itu bisa menunjukkan keturunan, tapi bukan berarti satu-satunya karena kemiripan. Similarity itu kalau di IT itu betul-betul 0,1%. Kita kalau sekarang ke stasiun sudah cek, ya kan, face ya, nah, finger, sudah face, nanti lagi nomor kedua retina. Coba itu Allah tuh tunjukkan pada kita tuh mulai udah tidak pakai tiket-tiketan sudah sekarang. Pokoknya klik gitu sudah nyit langsung masuk. Apa-apa udah pakai gitu. Nah maunya haji yang sekarang itu pakai seperti itu. Tapi masih transisi. Kalau kita bayar-bayar kan sudah pakai keris. Tapi yang punya pisau nggak bisa karena dia hanya keris. Apalagi yang punya pedang. Oh, saya punya pedang. Nggak bisa Pak, hanya bisa keris katanya. Nah itulah katanya orangnya. Jadi kalau semua sudah pakai kode, barcode, enak sebenarnya. Tapi kan kita menuju proses ke sana itu yang butuh aplikasi, ya, butuh maintenance, butuh kesiapan. IT-nya udah belum? Jadi di Masjidil Haram tuh Pak sekarang dilengkapi dengan IT yang supaya bisa menangkap orang wajahnya. Kalau kita masuk ke masjid semua terseleksi. Selama ini kan hanya pakai HP. Lah berarti kalau kita masuk ke masjid harus bawa HP. Kalau ndak bawa HP nggak bisa kita Masjidil Haram. Sudah sampai kayak begitu kan? Berarti kan sudah maximum security, sama dengan masuknya ke kantor CIA, kantor KGB, Pentagon, sama seperti itu sebenarnya. Bisa mau diberlakukan kayak gitu. Nah, hebat sih hebat. Atau cek thermal. Waktu kita COVID ya ingat ya. Begitu saya di Bandara Changi itu Pak, 2019. Itu Wuhan kan pertama kali udah meledak ya. Sudah booming tentang pasar yang di Wuhan itu. Saya masuk itu saya udah tahu, waduh ini thermal ini. Jadi termograf itu sudah langsung, pokoknya badannya biru Bapak ke kanan Pak, badannya merah Bapak ke kiri, langsung blue, right, red, left, udah. Nah itu saya terakhir itu, habis itu close sudah, pintunya ditutup, dan saat itulah dinyatakan bahwa Singapura ditutup. Kemudian siapa yang berangkat lewat Singapura, lewat mana-mana yang umroh, dikembalikan lagi. Pesawatnya habis landing suruh take off lagi, pulang. Masya Allah. Itulah ya, kalau orang belum takdirnya itu nggak jadi berangkat ya nggak jadi. Makanya ketika jamaah banyak itu ya kan sulit nih menjelaskan nih.
habis cancel delay, habis delay cancel, habis delay, kan bingung orang, ya apa sih cancel delay kan, sampai orang tuh tanya, sakjane iki delay nandi pesawatnya, paham maksudnya? Kan ada tulisannya delay, lah iya delay nandi pesawatnya gimana lo delay nandi, anu Pak Amar itu kok nganan delay kiri Pak ya. Aduh, sampai bingung orang yang jamaah haji, akhirnya pulang wis gak situ umroh wis. Nah, jadi aku dan bapakku itu diyakinkan oleh Nabi bahwa karena sumpah yang dilakukan, jadi tidak main-main urusan nasab ini ya, karena itu urusan bisa kewarisan Pak, bisa urusan kepernikahan. Lu ada loh Pak yang tidak diketahui ternyata itu sekandung, sesusuan, baru diketahui kemudian, ya karena itu tadi nggak jelas nasabnya. Makanya kalau kita itu akte kelahiran itu kenapa kalau terlambat kita harus pengadilan, ya iku ruwet, apalagi kalau datang saksi-saksi lagi, ini terlalu banyak sekarang gini-gini kasus-kasus. Lalu Nabi bersabda, ketahuilah dia tidak akan memikul dosamu. Nah jadi darah itu Pak, itu diyakini oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dosa warisan. Jadi dosanya Nabi Adam itu menurut mereka makan buah khuldi itu dosanya itu sampai kepada Bani Adam sampai nanti hari kiamat. Makanya setiap orang itu harus penebusan dosa di gereja itu. Ini kan ngomong seperti di biliknya itu. Bapak Ibu tidak pernah masuk gereja? Nggak apa-apa lah masuk, habis itu keluar lagi. Masuk aja loh, biar tahu maksudnya. Tapi di film-film itu udah lihat Ustaz, iya tiap orang itu melakukan penebusan dosa, itu salah satunya karena dosanya bapaknya itu Nabi Adam itu menurut keyakinan mereka. Lah yang nebus siapa? Al-Masih. Masahah itu artinya mengusap. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Khusus untuk istilah rambut itu wamsahu. Masaha yamsahu itu mengusap. Jadi diyakini Nabi Adam yang melakukan dosa ditanggung oleh seluruh anak keturunan Nabi Adam dan nanti dihapus oleh Isa Al-Masih. Itu. Kalau kita beda, ini pemahaman kita. Kata Nabi, dia tidak akan memikul dosamu. Artinya anak itu walaupun aliran darahnya bapaknya itu tidak akan ngikut dosanya itu di aliran darahnya itu, gitu loh, gitu ya. Dan kamu dibalik, kamu tidak akan memikul dosanya juga. Jadi anak itu nggak akan mikul dosa anaknya dan anak juga tidak akan mikul dosa bapaknya. Nanti dosa itu dipikul sendiri. Nah, terus lalu Nabi membaca ayat ini tadi, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, surat Al-An'am itu. Nah, mari kita lihat apa sih faedah dari hadis tentang pendidikan anak ini tadi kaitannya dengan dosa. Pertama, seorang anak tidak boleh disalahkan lantaran kejahatan ayahnya. Sekarang ini kalau ayahnya itu tersangka korupsi, itu anaknya langsung dibully, betul ya? Stop bullying sekarang itu, dan itu masuk undang-undang. Tapi gimana lagi Ustadz, komentar netizen memang begitu. Kalau kita habis baca Quran shadaqallahul azim, kalau habis baca hadis wa shadaqa rasuluhul karim, habis baca WA komennya netizen, maha benar netizen atas segala komentarnya. Apalah kata netizen ini mesti bener ya, roh ya gitu. Nah, wong orang selfie tahu di belakangnya jendela, itu mereka tahu kok itu pesawatnya merek apa, nomor serinya berapa. Nah, coba pabrikasi di mana, yang membuat siapa, coba itu. Itulah canggihnya netizen ya. Jadi kalau urusan begini-begini tadi itu
jejak digitalnya itu udah terlalu banyak kita ini. Maka kalau nanti di akhirat itu sudah semuanya serba di blow up, udah kelihatan, di dunia aja sudah kayak gini kita, ancur lah kita. Ya cuman nanti perlu dibuktikan. Makanya ini demikian pula orang tua tidak bisa disalahkan lantaran kejahatan anaknya. Tinggal di mana keterkaitannya itu nanti baru akan dicari. Tapi dosa itu tetap dipikul oleh dirinya sendiri. Jadi nanti Pak di alam mahsyar ketika kita udah dibangkitkan semua ya Pak ya, itu nanti diriwayatkan oleh Nabi bahwa orang itu nanti memikul beban dosanya itu sampai dia berkeringat, seperti orang yang memikul beban yang dibongkar muat barang tuh apa namanya, orang yang ngangkat-ngangkat tuh porter atau kuli. Itu kan kuli itu berat-berat Pak ya, sesuai dengan beratnya itu dia keringatnya sampai bermandikan. Ada kata Nabi yang nanti itu keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang sampai paha, ada yang sampai perut, dada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan matahari posisinya hanya sejengkal. Tapi kalau orang tuh tidak memikul dosa yang banyak, dia tidak akan tenggelam sama keringatnya sendiri. Nah itu terbukti bahwa walaupun suami dan istri Pak, nanti keringatnya udah lain. Oh, Pak Ustadz, mulai dari dunia aja udah baunya udah lain. Betul ya Bu ya? Keringatnya lebih bau mana suami sama istri itu? Nah, tergantung lah. Kalau dulu parfumnya Bulgari, sekarang udah Bulbul sepertinya. Waktu muda itu parfumnya wangi, nah sekarang minyak kayu putih, udah lain-lain parfumnya. Jadi kesalahan itu kalau ada keterkaitan maka itu berarti disitulah nanti diurus. Tapi kalau tidak, sebenarnya prinsipnya ketika kita udah balik Pak, itu beban dosanya dipikul anak kita masing-masing. Makanya kalau begitu balik, kita harus beritahu sama anak itu, nak, kamu udah balik ya, kamu udah mikul dosamu sendiri loh ya. Kamu ndak sholat, ya kamu yang dihukum. Kamu ndak sholat, ya kamu yang dosa, gitu. Bukan bapak, karena bapak udah nyuruh kamu. Nah, gitu. Itu prosesnya. Nah, berikutnya seseorang tidak akan dihisab kecuali amalannya sendiri. Nah, itu tadi. Amalannya apa? Kalau bapaknya sudah mengingatkan anaknya, maka berarti bapaknya udah terlepas dari beban dosa. Kecuali kalau bapaknya tidak pernah menasihati, nggak pernah mengingatkan, lah kewajiban bapaknya berarti yang terabaikan. Itu baru nanti diurus. Tapi intinya adalah prinsip Allah, wala taziru waziratu wizra. Jadi Allah itu maha adil Bapak Ibu. Nggak pernah Allah itu menghukum hambanya kecuali menurut amal dan perbuatannya sendiri. Makanya kalau ada apa-apa itu kita harus introspeksi, apa ini karena amal dan perbuatan saya ya. Saya pernah bimbing umroh itu Pak, limited edition, orang 40 itu pejabat-pejabat semua ya, mungkin ada juga pejabat teras ya, maksudnya yang di teras-teras. Nah suatu saat ini 40 koper yang isinya sangat berharga itu, karena kan oleh-oleh ya, kita tahulah oleh-oleh pejabat itu modelnya apa. Sudah saya cek semua, saya screening semua, sampai semua barcode saya cek, semua saya cek, 40 utuh. Masuklah ke bagasi, check in, nah, seret, terus kemudian cek bagasi semua, seret, masuk. 39 sampai di Juanda, 1 yang tidak ada. Nah, saya kan heran, kenapa sih? Oh sudah bandara sudah internasional kayak begitu, pengecekannya canggih, semua barcode ada, saya tertulis di sini ada, semua udah tak foto. Lalu telepon lah sudah antar bandara, bilang lost, katanya bilang only one katanya yang lost. Why? Saya bilang 1 ternyata ke Dubai, pesawatnya pas jejer, porternya seret, mungkin terjatuh ke bawah yang satunya gitu loh. Karena itu kan jamaah umroh itu kan seluruh dunia,
kopernya sama semua, ada yang warna biru ya biru semua, nanti hijau-hijau. Udahlah ke sana. Tapi yang menarik adalah testimoni orang yang ini tadi, yang cuman satu. Kita kan sudah pulang ya, habis pulang gimana Pak, itu 2 jam itu cari-cari nggak ada, ternyata lost and found. Saya berita ala dengan nomor-nomor tadi, ternyata satu itu adalah jaksa. Saya tahunya itu dia mendekati saya, Ustadz, kenapa hanya punya saya yang hilang? Nah Bapak, ini kita diuji kesabarannya ini. Kita kan mulai umroh, mulai dari awal sampai akhir saya udah katakan kita harus SIS, bukan SOS. SIS itu S yang pertama syukur kalau dapat nikmat, I-nya itu ikhlas kalau kita dapat perintah. Nah kalau dapat musibah kita harus sabar. SIS. Nah, Bapak masa lupa SIS-nya bilang gitu. Oh gitu ya. Tapi dia masih tidak bisa nerima. Apa karena saya jaksa Ustadz? Nah, saya baru tahu kalau dia jaksa, baru dia ngomong. Nah, emang kenapa kalau jaksa? Saya mungkin Ustadz ini azabnya untuk saya. Loh, nah aku kan nggak ngomong, dewe sih ngomong. Loh, emang Bapak ngelakuin apa? Aku ngono. Saya itu sering Ustadz waktu pengadilan itu kalau udah menuntut orang tuh saya di atas ekspektasi, hukumannya itu saya naikkan. Nanti yang tergantung yang nuntut kan, mau nuntut hukuman mati atau seumur hidup ya tergantung jaksa. Lah kalau dikabulkan temenan karo hakime ya apa? Nah tuntutan itu dia terlalu tinggi sampai seolah-olah dia dirinya sendiri itu enggak rela sebenarnya hati nuraninya. Jadi dia sering berbenturan dengan hati nuraninya dia, dengan hawa nafsunya. Lah dia itu testimoni ke saya. Lah saya kan baru tahu. Oh gitu ya. Saya sering Ustadz gitu itu. Jadi saya itu menuntut orang yang kesalahannya enggak seberapa, tapi saya tuntut itu tinggi, hukumannya lama. Dan orang-orangnya itu akhirnya kemudian mungkin enggak terima Ustadz sama saya. Jadi akhirnya saya didoakan jelek gini nih, akhirnya koper saya ketinggalan. Koper saya hilang. Ya istighfar ya Pak ya. Saya tidak tahu apakah Allah memang langsung membalas itu amalan Bapak seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak. Ya tapi karena dia merasa begitu, wallahu alam bisawab. Itu baru jaksa Pak, durung sing liya-liyane ya. Anggo lek padha ilang kabeh, padha testimoni kabeh nang aku urusan iku. Ya itulah Pak. Belum yang imigrasi Pak. Permainan di imigrasi itu waduh wis luar biasa. Belum yang kemarin jual beli kuota. Coba bayangin. Iya kalau kuota HP Pak, kuota handphone. Ini kuota haji. Tahu kan kemarin Raffi Ahmad tuh berapa ngeluarin untuk haji? Haji furodah 1 orang 1,5 M. Jadi suami istri 1 M. Dia itu daftarnya kapan? Ketika ditanya apakah haji furoda itu menggeser slotnya reguler, nggak bisa jawab. Terus kalau PPATK ngecek itu keuangannya mengalir kemana? Bingung, Siskohat nggak bisa ngecek karena aplikasinya sudah down. Itulah Pak, di haji itu saya umroh gitu aja ngeri kok, apalagi haji yang kemarin itu. Makanya sekarang menterinya masih DPO. Saya tidak tahu mana yang benar mana yang salah, tapi mungkin bersembunyi di Gua Hiro mungkin. Allah alam bisawab. Nah kesalahan seperti itu Pak, itu nanti ditanggung dia sendiri. Tidak akan rakyat Indonesia menanggung. Setiap pejabat dengan jabatannya akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Nggak kena di dunia, nanti ditanya di alam kubur. Nggak kena di alam kubur, tanya di alam mahsyar. Nggak akan lolos gitu ya. Itulah Pak. Jadi kita harus hati-hati persoalan ini. Kalau kita diri sendiri aja kita ini rasanya nggak mampu menanggung dosa kita, apalagi kita ini jadi suami nanggung dosa istri, orang tua nanggung dosa anak, kita mertua nanggung dosa menantu, kakek nenek menanggung dosa cucunya. Dosa kita aja kita ini nggak iso nanggung.
gitu ya. Nah, jadi dengan begitu maka seorang yang berdosa itu tidak akan mikul dosa orang, tidak akan salah rekening, maksud saya nggak ada salah transfer, nggak akan salah tulis, karena canggih. Rokib, atid, mungkar dan nakir itu canggih ya. Kalau Roy Suryo saja baru sekecil itu ilmunya, dia bisa mengetes keaslian sesuatu dokumen, itu baru kecil. Nanti Allah bisa lebih besar lagi ilmunya, lebih dahsyat lagi. Dulu itu ada Pak pembunuhan berantai di Jombang, masih ingat enggak? Jadi habis dibunuh, mayatnya itu dikubur di kebun. Nah, di kebun udah pokoknya kayak wong nandur ngono lah, dibangun lebokno mari ngono, dikai gedang jret wis. Ndak ono sing tahu. Jadi masyarakat ya sampai kasus itu diperiksa sampai diidentifikasi, close, akhirnya close. 10 tahun kemudian ada anjing, ceritanya itu. Anjingnya itu kan, anjing itu sama kucing itu kan dikasih penciuman ya, dan dia bisa mendengar yang kita tidak bisa mendengar ya. Dia mencium bau busuk, dikorek-korek lah itu, dikorek-korek kan keluar ternyata mayat yang sudah membusuk. Nah, orang-orang pada datang karena busuk, datang semua. Wah, akhirnya digali lagi, loh ini ada mayat ini mayat ini, mayat ini. Yang meninggal, yang mati, yang hilang itu tadi baru tahu, oh ini kok ini. Akhirnya diperiksa, ketahuanlah kemudian itu pakai forensik ya. Jadi visum et repertum, jadi bedah mayat. Coba tuh Pak, rahasia Allah itu ya, kalau kesalahan orang tuh caranya Allah tuh nunjukkan kesalahannya tuh begini gitu loh, lewat seekor anjing ya kan. Baru di dunia itu kayak gitu. Jadi kita kalau tidak salah itu ya tidak akan salah kita, walaupun kita dipersekusi, tapi nanti yang benar akan kelihatan benar, yang salah akan kelihatan salah. Nah, keadilan Islam itu bahkan terhadap anak-anak dalam hal tidak bersalahnya mereka atas kesalahan orang lain, meskipun itu bapak-bapak mereka sendiri. Kasus Nabi Nuh punya anak Kan'an ya, itu memberikan contoh pada kita, anaknya Nabi saja ada yang durhaka sama bapaknya. Kebalikannya, bapaknya Nabi Ibrahim, Azar, itu yang buat patung. Dia tukang patung kesayangannya Raja Namrud. Ini Raja Namrud ya, bukan Raja Jawa. Nabi Yusuf dipenjara di istananya Raja Kitfir, difitnah oleh Siti Zulaikha. Kita nggak tahu kalau Allah itu punya sebagai sutradara punya skenario bahwa ternyata Nabi Yusuf itu akan menikah sama Siti Zulaikha, tapi perjalanannya harus begitu. Nah, itulah ya. Jadi kalau orang tidak salah itu walaupun di penjara ya akan terbukti bahwa dia tidak salah, dan itu mengurangi dosanya Pak, kalau orang tidak salah itu di penjara. Tapi kalau korupsi triliunan kok cuman di penjara 4 tahun, itu kurang, nanti akan dibanding di alam kubur. Jadi naik bandingnya itu di alam kubur, baru di situ nanti dapat azab kubur namanya. Mudah-mudahan kita tidak ya Pak ya. Makanya kalau habis tahiyat akhir itu jangan lupa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal.
Kita minta salah satunya jangan sampai dosa-dosa kita di dunia itu terbawa sampai kita di alam kubur, sehingga kita disiksa, anak kita disiksa, istri kita disiksa, orang kita disiksa gara-gara dosa yang tersisa tidak dihukum waktu di dunia. Nah, apalagi terus setiap tanggal 17 Agustus dapat remisi. Ya potongannya. Oh, enak temen aku ngono. Dosane sak mono. Wis hukumane ringan, sik dibebasno meneh. Nah, jadi ndak akan meleset dari mungkar dan nakir. Ya, wajib bagi pendidik, nah kita nih pendidik juga, untuk tidak mendolimi anak didiknya lantaran dosa kesalahan orang lain. Jadi kalau ada keterlibatan maka hubungannya harus dicek dulu. Ini relasinya dalam hubungannya apa ini? Apa urusan bisnis? Oh, karena bisnis lalu yang satu merugikan yang lain, akhirnya yang satu membunuh yang lain. Kata Nabi, kalau salah satu terbunuh, al-qatil wal maktul finnar. Siapa yang bunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Waktu itu sahabat kritis tanya, "Ya Rasul, kalau yang bunuh masuk neraka itu wajar. Tapi yang dibunuh kok ikut-ikutan masuk neraka?" katanya. Nabi mengatakan, itu karena dua-duanya itu sudah merencanakan pembunuhan. Cuman yang satu kedahuluan sama yang lain. Coba tuh, niat membunuh saja Pak, itu sudah masuk kategori. Jadi kita orang tua sama anak juga harus sama-sama ditata niatnya. Kalau memang anak kita nakal, mungkin dalam tanda petik ya, kenakalannya sudah sampai pada tingkat kriminal, misalnya tawuran, kebut-kebutan, terus narkoba segala macam, itu kan ada pejabat pemerintah yang memasukkan ke barak militer ya, yang jadi kontroversi itu ya. Nah sekarang ditimbang saja manfaat sama mudorotnya, kita lihat lebih besar manfaatnya atau lebih besar mudorotnya, tinggal begitu. Dievaluasi, apakah anak-anak kita ini justru malah mendapatkan kekerasan dalam barak ataukah dapatkan keadilan. Kalau memang bisa berubah dan memang anak-anak itu kembali ke jalan yang benar, ya bagus lah, itu namanya rehabilitasi ya. Nah, di antara kesalahan pendidikan adalah menyamakan antara orang yang salah dengan orang yang tidak bersalah, atau bahkan ada yang memutarbalikkan fakta. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, kita mohon kepada Allah supaya ditunjukkan pada kita ini yang benar itu tampak benar dan kita mampu untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Mudah-mudahan Allah tunjukkan pada kita yang salah itu salah dan diberi kemampuan kita untuk menjauhinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bermanfaat yang sedikit ini. Jika ada Bapak Ibu keluarganya, putra-putrinya atau saudaranya yang berangkat haji, mudah-mudahan hajinya haji mabrur ya. Bagi yang belum berangkat ke sana, semoga Allah panggil kita labbaik Allahumma labbaik. Insyaallah di tahun-tahun mendatang akan bisa berangkat haji ke tanah suci. Terima kasih dari saya dan mohon maaf atas segala kekurangan karena sudah masuk isya ya. Betul. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.